Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, sehat, jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan meluruskan tentang ajaran tasawuf. Apa sebab banyak saudara-saudara kita berpandangan bahwa ajaran tasawuf bukanlah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memandang bahwa ajaran tasawuf itu bukan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita sudah mengabaikan ajaran khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang tasawuf, tidak ada yang paling bertasawuf kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sangat keliru ketika kita berpandangan bahwa ajaran tasawuf itu bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keliru kita. Inilah ajaran inti daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tasawuf. Tasawuf bukanlah semata-mata langsung diberi nama tasawuf. Tasawuf itu punya makna yang luar biasa. Betul-betul ciri khas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, perhatikan saudara. Takwa. Sabar. Wara. Fana. Dibaca dengan tasawuf. Pertanyaannya, siapa kira-kira yang paling bertakwa? Tidak ada yang paling bertakwa kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siapa yang paling sabar di antara kita? Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warah. Siapa yang paling warah di antara kita? Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fana. Siapa yang paling fana, yang paling memahami fana? Tidak ada yang lain kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fana tujuannya adalah mengenal Allah. Karena kita harus fana dulu baru bisa mengenal Allah. Lalu siapa yang paling mengenal Allah?
Siapa yang memperkenalkan kita tentang Allah? Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang berpandangan bahwa Nabi tidak pernah bertemu Allah. Kalau Nabi tidak pernah bertemu Allah, berarti Nabi tidak mengenal Allah. Kalau Nabi tidak mengenal Allah, sangatlah berbahaya. Apa sebab? Bayangkan, saudara, kita disuruh taat kepada Allah. Disuruh kita beriman kepada Allah. Disuruh kita beribadah kepada Allah. Disuruh kita menyembah kepada Allah. Mana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh kita menyembah Allah, sedangkan dia sendiri tidak tahu Allah. Mana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita beribadah kepada Allah, menyuruh beriman kepada Allah, sedangkan dia sendiri tidak tahu dengan Allah. Saudara, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriman kepada Allah kalau dia tidak kenal. Mana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taat kepada Allah kalau dia tidak kenal Allah. Coba kita bayangkan, saudara. Salah besar kita kalau kita berpandangan bahwa tasawuf bukanlah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasawuf itulah ciri khas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takwa, sabar, fana, warah. Ini ciri khas Nabi. Sayang, ajaran utama Nabi kita abaikan. Justru kita anggap sesat. Kita harus memahami tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu bukan langsung lahir begitu saja, tapi dirumuskan sesuai ciri khas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takwa, sabar, wara, fana. Dibaca tasawuf. Padahal sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ajaran tasawuf. Banyak. Dan tidak mungkin kita bisa memahami melalui Al-Quran kalau kita hanya sekedar membaca Al-Quran. Tasawuflah yang memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa mengenal Allah kalau kita tidak akan melalui jalan tasawuf. Tidak bisa. Kita harus mengenal Allah. Kalau mau mengenal Allah, masuklah ke dalam dunia tasawuf. Orang-orang tasawuf sebelum mati dia sudah mengenal Allah. Subhanallah. Orang tasawuf dia sudah kembali kepada Allah sebelum dia
betul-betul mati. Pandangan dalam tasawuf, barang siapa tidak mengenal Allah di dunia, maka dia tidak akan mengenal Allah di yaumul qiyamah. Barang siapa tidak mengenal Allah di yaumul qiyamah, dia tidak akan sampai kepada Allah. Barang siapa tidak sampai kepada Allah, dia akan sesat. Karena tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali kepada Allah. Belajarlah ilmu tasawuf. Karena salah satunya jalan untuk menunjukkan jalan menuju Allah adalah jalan di dalam ilmu tasawuf. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.